Hubungan NATO dan Rusia memang tidak harmonis, sehingga tidak heran jika kedua belah pihak sering melakukan pencekatan pesawat di udara atau intercept. Dan baru-baru ini, berembus kabar yang beredar jika NATO melakukan aksi pencekatan terhadap pesawat langka milik Rusia. Pusat Operasi Gabungan NATO mengerahkan Eurofighter milik Spanyol dan F-35 milik Italia pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 untuk mencegat pesawat militer Rusia di atas Laut Baltik. Jet tempur milik NATO yang ditugaskan tersebut mengidentifikasi ada dua pesawat elektronik bernama Il-22BP Porubchik. Pesawat milik Rusia ini diklaim tidak memiliki izin penerbangan atau mengirimkan kode transponder. Dengan demikian, menimbulkan risiko potensial bagi penerbangan sipil. Lalu sebenarnya, pesawat apakah Il-22BP ini? Dan mengapa namanya jarang terdengar? Pesawat yang juga dikenal sebagai Porubchik ini adalah versi lanjutan dari pesawat peperangan elektronik era Soviet yang dikembangkan oleh Biro Myasishchev berdasarkan pesawat Il-18. Bisa dikatakan, jika ia mirip dengan pesawat AWACS milik Amerika, namun memiliki tampilan yang berbeda. Menurut media Rusia, kecerdasan pesawat ini mampu membutakan pesawat Airborne Early Warning and Control System atau AWACS. Pengembang peralatan pada Il-22BP mengklaim bahwa beberapa perangkat tersebut mampu mengganggu atau bahkan melumpuhkan musuh di area yang telah ditentukan. Dalam kerangka program bernama Porubchik, Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2009 lalu menandatangani kontrak dengan Biro Myasishchev untuk modernisasi dan pengembangan pesawat teknologi jamming berdasarkan Il-18. Sejak tahun 2016, pasukan lintas udara Federasi Rusia telah menerima pesawat peperangan elektronik Il-22BP yang ditingkatkan dengan sistem peperangan terbaru. Pesawat ini memungkinkan untuk secara efektif memerangi pesawat deteksi dan kontrol radar jarak jauh, sistem pertahanan udara, serta pesawat berawak dan pesawat tak berawak. Menurut perancangnya, Il-22BP dapat secara selektif menonaktifkan peralatan musuh menggunakan intervensi yang kuat sambil menghalangi alat perang elektronik musuh yang serupa. Hal itu didukung dengan 4 firing besar yang terletak simetris di kedua sisi badan pesawat yang berisi antena sistem penanggulangan elektronik L415. Antena lain dipasang di bagian ekor dan di bawah badan pesawat. Tak ketinggalan pula adanya pod di bawah badan pesawat berisi 16 dan 14 peluncur flare untuk pertahanan diri. Rusia memang telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengadaan dan pengembangan kemampuan peperangan elektronik. Salah satu area yang telah lama diabaikan adalah peran potensial pesawat peperangan elektronik yang sekarang tampaknya menjadi area prioritas untuk pengembangan di masa depan. Selama periode setelah runtuhnya Uni Soviet, ada kelesuan umum dalam pengenalan platform atau peralatan dan sistem senjata baru yang juga berdampak pada kemampuan peperangan elektronik. Kemampuan peperangan elektronik ini tidak hanya akan berimplikasi pada kemampuan Rusia untuk melakukan operasi di dekat perbatasannya, tetapi juga akan mencakup keterlibatannya di wilayah lain, seperti contohnya di Suriah. Sistem peperangan elektronik tentu dapat digunakan tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk membuat unit tidak terlihat oleh rudal musuh selama pertempuran. Sistem peperangan elektronik yang terintegrasi ke dalam perangkat keras dapat mengganggu rudal dan bahkan menyimpang dari jalur penerbangan aslinya.